Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, inflasi Amerika Serikat mencapai 2,6% pada Oktober 2024 dan mengakhiri tren penurunan yang terjadi sejak Maret 2024. Kenaikan inflasi memicu kekhawatiran The Fed untuk kembali bersikap hawkish. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat mencatat inflasi Amerika Serikat pada Oktober 2024 sebesar 2,6% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dari inflasi tahunan pada September 2024 yang sebesar 2,4%. Kenaikan inflasi ini pun menjadi yang pertama dalam 7 bulan terakhir, mengingat sejak Maret 2024 inflasi tahunan Amerika Serikat menunjukkan tren penurunan. Adapun inflasi inti mencapai 3,3% di Oktober 2024 atau sama dengan September 2024. Sementara inflasi umum di Oktober 2024 sama dengan September 2024 yang sebesar 0,2%. Realisasi data terbaru inflasi serta kuatnya belanja konsumen di Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi dasar bagi sikap para pengambil keputusan di Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed dalam pembahasan mengenai biaya pinjaman dalam beberapa bulan ke depan. Di mana ketika pasar melemah, penurunan inflasi menjadi pendorong bagi para pengambil kebijakan The Fed untuk menurunkan suku bunga. Saat ini The Fed juga harus menghadapi serangkaian kebijakan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump. Hal tersebut karena kalangan dunia usaha di Amerika Serikat telah mempertimbangkan untuk menaikkan harga sebagai antisipasi tarif lebih tinggi untuk barang-barang impor. Setelah memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada pekan lalu, Chairman The Fed Jerome Powell mengatakan hasil pemilu tidak akan berdampak pada keputusan The Fed dalam waktu dekat, karena masih terlalu dini untuk mengetahui waktu atau substansi potensi perubahan kebijakan fiskal. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengklaim Indonesia akan bisa swasembada energi ke depannya, khususnya energi bersih. Terbentang dari barat ke timur, Indonesia punya berbagai potensi sumber energi terbarukan. We have the fortune of being able to, in a few years, be completely self-sufficient in energy, self-sufficient in green energy. We will be perhaps one of the few countries that can achieve 100% renewable energy within a few years. We can replace fossil fuel by renewables. We have the largest geothermal potential. I think 60% of the world geothermal energy potential is in Indonesia. We have a potential, of course, solar energy, but our main strength will come from bioenergy, from the plant-based fuel that we can produce. Pengamanan Pilkada serentak 2024 terus dilakukan, terutama di wilayah yang diikuti dua pasangan calon. Adanya dua pasangan calon akan berpengaruh terhadap para pendukung dua paslon. Hal ini disampaikan dan Korbrimob Polri, Komjen Pol Imam Widodo pada HUT ke-79 Brimob yang digelar di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Seluruh anggota Brimob agar siap mengamankan setiap wilayah yang dinilai rawan konflik pada Pilkada serentak, terutama di wilayah rawan berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu dan Badan Intelijen Negara. Untuk mengamankan tahapan Pilkada serentak, sebanyak 9.985 personil Brimob dikerahkan. Meskipun demikian, jumlah pengerahan personil disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Pada Pilkada serentak, sebanyak 202 daerah diikuti dua pasangan calon sehingga ada kecenderungan situasi bersaing secara langsung antar dua pendukung. Terima kasih atas
Polri sudah membagi dalam rayonisasi dalam setiap jajaran Satbrimob daerah. Mereka sudah melaksanakan latihan dan sekarang sudah melaksanakan gelar pasukan dan sudah in-charge di tempat-tempat yang menjadi objek pengamanan. Memang untuk situasi masih fluktuatif, tapi kita antisipasi dan kita sudah on the spot. Pemirsa, DPD Partai Golkar Jakarta menggelar rapat koordinasi hingga jajaran pengurus di tingkat RT dan RW Jakarta. Rapat ini digelar untuk memantapkan strategi kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dalam kontestasi Pilkada Jakarta mendatang. DPD Golkar Jakarta memanaskan mesin partainya jelang proses pencoblosan Pilgub Jakarta yang hanya tinggal 2 pekan lagi. Bersama ribuan jajaran pengurus dan kader partai hingga tingkat RT, RW di Jakarta, Partai Golkar menggelar rapat konsolidasi di kantor DPD Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat. Rapat ini digelar untuk memastikan seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar siap berjuang untuk memenangkan pasangan Ridho. Mereka nanti bekerja bersama-sama dengan para kader yang lain untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di lingkungan mereka terlebih dahulu. Ya, ini perintah ini sebetulnya sudah beberapa waktu yang lalu kita hari ini mengingatkan lagi untuk mereka bekerja lebih keras lagi, lebih giat lagi, dan juga bersama-sama dengan rekan-rekan dari Partai Kim, kader-kader dari Partai Kim, para relawan, dan juga para ormas. Jajaran pengurus dan kader partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus berkomitmen dan solid akan memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta dalam 1 putaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Cagup Independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun berkampanye di daerah tempat tinggalnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno akan membangun sistem drainasi yang lebih baik agar Jakarta tidak terus banjir saat musim hujan. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Kampanye akbar terbuka untuk umum dan menampilkan sejumlah musisi ternama. Warga Jakarta, titip oleh media, pasangan Ridho berterima kasih sudah diterima dengan baik di wilayah-wilayah. Rekan-rekan yang mengiringi saya kan bisa melihat antusiasmenya itu genuine, orisinil. Cagup Independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun melakukan kampanye di daerah tempat tinggalnya Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain membagikan kaos, Dharma juga berdialog sekaligus berbelanja masalah dari para warga setempat. Segala amanat penderitaan rakyat yang dimana selama ini mereka punya kedaulatan sudah dicuri, sudah dirampok atas nama demokrasi. Saat berkunjung ke kawasan Kebagusan Jakarta Selatan, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Sidul berjanji akan membangun dan memperbaiki saluran air sebagai salah satu upaya antisipasi terjadinya banjir. Selain membangun drainase yang lebih baik, beberapa langkah yang harus dilakukan bagi pemimpin Jakarta diantaranya pembangunan giant seawall, memperbanyak lahan terbuka hijau hingga memperbanyak sumur resapan air. Contoh pembangunan giant seawall misalkan, ya let's do it gitu. Tetapi kemudian ada juga menjaga area lahan terbuka, itu juga harus tetap. Memperbanyak sumur-sumur resapan air. Meski sudah beberapa kali berganti pemimpin, namun Jakarta tetap saja dilanda banjir saat hujan deras. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad Ali secara resmi membuka pasar murah yang diselenggarakan oleh relawan Lentera Kasih atau Relasi Prabowo Gibran for AAAK di lapangan Pusalemba, Tentena. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis sore dan digelar berkat kerjasama Relasi Tentena dengan pemuda-pemuda gereja di kota Tentena yang menarik ribuan warga setempat. Ahmad Ali hadir secara dadakan dan diberi kehormatan untuk memotong pita sebagai tanda dimulainya pasar murah tersebut. Pasar murah yang melayani penukaran 2.000 kupon ini mendapat respon positif dari masyarakat.
Warga menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang dinilai sangat membantu, khususnya di tengah kebutuhan pokok yang terus meningkat. Bahwa selama saya menjadi anggota DPR RI, saya tidak akan pernah menerima gaji saya. Karena gaji itu saya peruntukkan untuk pegawai sarana masjid saat itu, pembangunan masjid, pembangunan rumah-rumah ibadah lain. Kegiatan pasar murah ini dikoordinir oleh para pemuda gereja dan relawan di bawah koordinator relasi wilayah Poso Pendeta Via Tangkerahi. Meski persiapan hanya 2 hari, pasar murah dapat berjalan lancar berkat kerjasama para pendeta dan pemuda jemaat di kota Tentena dan sekitarnya. Pasar murah ini langsung diserbu masyarakat. Kupon yang disediakan bahkan masih dirasa kurang. Warga mengaku sangat senang dan berterima kasih kepada Ahmad Ali dan dibukanya pasar murah ini. Ya, yang sudah dapat membantu enggak, Bu? Pulang membantu. Atau mampir dulu di pasar murah. Membantu kebutuhan rumah tangga. Ya, pasar murah ini dari pemuda-pemudi. Sekarang memang mahal ya, Bu. Pasar murah ini membebankan Rp7.500 untuk setiap kupon yang dapat ditukarkan dengan 2 liter beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir. Krisindo selaku Ketua DPD Relasi Sulawesi Tengah menjelaskan bahwa semua bahan diperoleh dari usaha relawan dan sumbangan berbagai pihak yang mendukung relasi. Kegiatan ini diharapkan terus berlanjut dengan kolaborasi relasi provinsi bersama pemuda gereja dan para pemuka agama untuk membantu meringankan beban masyarakat di wilayah Tentena dan sekitarnya. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Firsya Mawaldi Aditya, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah surat suara calon tunggal pilkada dengan menambahkan keterangan setuju dan tidak setuju. Namun perubahan ini baru akan berlaku pada pilkada serentak tahun 2029 mendatang. Dilaksanakannya pemilihan kepala daerah yang demokratis. Mahkamah Konstitusi mengabulkan perkara nomor 126/PUU 22 tahun 2024 terkait desain surat suara calon tunggal dalam perhelatan pemilihan kepala daerah. Dalam surat suara calon tunggal nantinya harus ditambahkan keterangan setuju dan tidak setuju. Ketua MK Soehartoyo mengatakan pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon, serta 2 kolom kosong di bagian bawah yang berisi atau memuat pilihan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon yang dimaksud. Dalam penjelasannya, jika keterangan setuju paling banyak dipilih, maka calon tunggal akan menang di pilkada tersebut. Hal itu pun berlaku sebaliknya, jika banyak calon yang tidak setuju, maka akan dilakukan pemilihan ulang paling lambat 1 tahun sejak hari pemungutan suara. Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 tahun sejak pelantikan. MK menilai surat suara yang ada saat ini tidak cukup komprehensif dan cenderung mempengaruhi pemilih untuk memilih kolom dengan gambar calon kepala daerah yang lebih informatif dan menarik. Dalam putusannya, MK menekankan pentingnya keseimbangan dalam penyajian pilihan agar pemilu tetap demokratis, sesuai dengan prinsip yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 45. Namun begitu, perubahan surat suara pilkada calon tunggal ini baru akan berlaku pada pilkada serentak 2029 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam pasal. Sebuah bus yang membawa rombongan tamu pernikahan jatuh ke sungai Indus, Pakistan Utara. Sindo Malam akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Malam hari ini, dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal menghadirkan berita daerah nasional dan internasional di sindonews.com. Saya Nata Arman beserta kerabat kerja pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.